caught in the crossfire. Was caught in the Iya. Saya mau bilang begini, bukan berarti tidak bagus, sangat luar biasa. Ketika seseorang sudah berani untuk tampil dan sudah berani untuk membawakan sebuah acara hebat yang disaksikan oleh bahkan pada saat itu Bupati dari Biak kalau tidak salah datang. Ya. Saya mau bilang begini Bu Regi dan kita semua, MC apa yang jelaskan seorang MC yang apa yang tidak harus dilakukan. Yang pertama adalah persiapan seorang MC, dia harus menyampaikan sambutan. Sama ketika pendoa mendoakan itu karena terfokus dengan audiens, kita akan tampil hanya satu saja kita di depan. Jadi kadang-kadang kalau saya MC, saya berdiri begini, lalu ada bahwa ketika kita MC, kita akan berdiri dari acara dimulai sampai dengan selesai. Karena itu tugas kita. Kita tidak boleh duduk, berdiri. Terlama sama dengan lagu bilang duduk, turun naik, begitu. 7 senti. Ya, supaya bisa berdiri sampai 2 jam di depan, betis itu bisa. Jangan pakai sepatu yang 15 cm, 17 cm, kayak begini. Ini gestur juga ini. Lalu mulai, kadang-kadang kalau saya mau tarik perhatian audiens, boleh kata betis tarik. Itu yang tidak boleh dilakukan. Ya. Yang berikut, ketika mau tampil, paling berdiri di depan kaca besar-besar itu, lalu mulai lihat dari atas sampai ke bawah ini sampai di dagu ini, apa yang sudah saya buat di wajah saya. Jangan sampai terlalu berlebihan, mau pakai glass on sampai ketorang kulit ini kulit coklat, kulit hitam, nggak ketemu pakai glass on pink. Kalau saya oranye, kaget begini ketemu sama dengan bendera ungunya dulu yang ada. Itu yang kadang-kadang harus kita hindari. Sebagai seorang MC, itu yang perlu dihindari. Kemudian, kita mau pakai baju, kita lihat acaranya apa. Jangan acara begini, saya datang yang long dress panjang, hak tinggi, lalu mulai datang, tidak tahu mau fashion show dan siapa. Ya, mama setuju ya? Begitu, supaya tidak ada jarak di antara kita. Orang Jakarta bilang, jangan ada gap dong. Begitu ya, tadi saya bilang, jangan pakai bahasa Inggris kalau orang tidak terlalu mengerti. Jangan ada gap dong, jangan ada jarak. Di depan buku, lalu mulai baru pantat, lalu baru kepala, lalu mulai bikin-bikin. Pokoknya apa saja yang bisa kita buat. Itu yang disebut tadi gestur. Itu yang disebut bahasa tubuh. Jangan sampai kita lakukan itu. Begitu ya Ibu Regi ya. Saya akan pergi memberikan itu materi. Bahkan nanti saya akan menyampaikan cara MC apa yang benar itu seperti apa. Yang berikut Ade Giovanni, kita hebat yang mulai dari awal bergabung di setiap organisasi atau orang-orang muda yang bergabung di organisasi. Ketika tua, ketika dewasa, semakin dewasa, dia akan menjadi orang hebat. Karena dia akan ada dengan orang dari perkumpulan yang 5 orang, kemudian dia menghadapi 10 orang, dia menghadapi 15 orang, dia menghadapi 70 orang, dia menghadapi 100 orang. Maka dia akan tampil sebagai orang hebat. Ya, jadi asal terus adik apa yang sekarang adik sementara kembangkan, karena daerah ini akan dipimpin oleh kalian generasi muda Papua yang hebat. Jangan biarkan orang luar datang mengambil hak keseluruhan kalian. Makanya dari sekarang belajar. Kita membantu, tapi apapun itu kalian adalah pemilik sah tanah ini. Ya. Pertanyaannya apa hubungan materi dengan peran politik perempuan seperti saya? Tunggu tahun depan, jangan tunggu 2024. Tapi dari sekarang persiapkan diri supaya muncul kakak Matea baru yang akan pimpin pemerintahan ini. Jangan biarkan orang menaruhi pikiran orang lain supaya dengan apa yang saya bilang seperti itu. Yang kepercayaan
sukses buat anak-anak adik-adik di bawah saya. Tepuk tangan dan terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Bukan perwakilan, diutus untuk mengikuti kegiatan ini. Di sini ada satu poin yang saya mau tanyakan. Itu apa rencana dari ibu-ibu dari bidang politik maupun ibu-ibu dari bidang perlindungan perempuan dan anak untuk mengurangi atau menghilangkan rasa grogi ini agar ibu-ibu dan teman-teman adik kakak kita semua menguasai public speaking tersebut. Jadi rencananya setelah dari kegiatan ini maksudnya, karena banyak kegiatan begini tuh setelahnya tuh kita keluar, mungkin ya kita besok mau suara. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Titi. Mungkin saya tidak bertanya, tetapi saya memberikan saran atau ide. Saya bersyukur saya bisa ada bergabung dalam kegiatan yang luar biasa ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah mengatur segalanya. Nah, saya terpikir kegiatan sore hari ini kita semua yang ada di dalam ruangan ini kita bentuk satu WA group khusus untuk informasi. Nah, kita semua peserta yang hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan ini akan menciptakan kekompaktarinya tentang public speaking. Saya rasa bahwa materi yang kita dapatkan hari ini sangat luar biasa. Saya mengajak kita terus bergandengan tangan dan dalam 2 tahun ke depan ini mari kita action dengan berbagai macam prioritas nasional dan membutuhkan peran perempuan dalam kasus stunting. Yang kedua, kasus malaria di Timika juga meningkat, membutuhkan peran perempuan. Kemudian pendidikan yaitu Merdeka Belajar, perlu peran perempuan. Saya mau mengajak kita untuk semua organisasi yang hadir sore ini, partai politik, kita bisa melihat peluang itu. Nah, di materi sore hari ini, materi kita bisa praktek langsung turun lapangan dan kita bisa dapat pengalaman di situ. Jadi kita bisa tahu mana yang perlu kita perbaiki dan mana yang tidak perlu kita perbaiki. Dan saya bersyukur juga, terima kasih buat Ibu Sin sudah membagi materi sore hari ini. Saya pun dan saya mau bilang sore hari ini kami media yang ada di Mimika sudah berkomitmen untuk mendukung semua program dari peran pemberdayaan perempuan. Jadi kalau ada kegiatan, hubungi kami, simpan nomor saya. Kita action di lapangan. Kita praktekkan materi sore hari ini, public speaking. Bila kita grogi dulu, coba dulu dan nonton dulu. Kalau boleh sore ini, Pak Jo bisa putar kegiatan kita hari pertama dan ibu-ibu bisa melihat dan apa. Ibu-ibu sekalian, kenapa sampai saya kembali ke ibu-ibu? Sebenarnya begini, untuk membawa sebuah acara, kita lihat dulu momen audiensnya apa, materinya apa. Jadi kalau seorang MC dia akan tampil, caranya berbeda dengan materi yang saya sampaikan. Menggunakan tata bahasa juga berbeda, penyapaan pun berbeda. Artinya bahwa ketika kita MC, seluruh audiens itu sama.
Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan sekalian. Disapanya seperti itu, Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan sekalian. Karena pada saat itu yang berperan hanya MC yang di depan dan orang-orang yang sudah ditunjuk untuk menyampaikan sama dengan membawakan materi. Kenapa saya lebih banyak menyampaikan mama-mama? Karena begini, saya sering MC di acara kegiatan PKK dan mama-mama. Lebih terhormat kita menyapa mereka mama-mama daripada kita bilang ibu, karena menyamakan saya dengan mereka. Kalau saya membawakan dengan gaya membawakan kepada anak muda, mama-mama ini tidak akan mengerti. Tapi ketika saya membawakan dengan cara menyapa mama-mama, mama-mama merasa terhormat mengikuti acara public speaking. Karena sebenarnya mama-mama pelaku public speaking. Mereka mendidik anak-anak mereka sampai dewasa dengan menggunakan bahasa public speaking adalah cara berkomunikasi. Jadi ketika menjadi seorang pemateri berbeda ketika menjadi seorang MC. Berbeda ketika menjadi seorang pidato yang memberikan pidato. Berbeda ketika menyampaikan sambutan. Bahkan coba perhatikan, ketika orang menyampaikan sambutan, ketika dia melihat audiens, kalau mama-mama noken, mama-mama yang bikin kios-kios Pinang, orang tidak bilang ibu-ibu noken, ibu-ibu Pinang. Orang bilang kios mama-mama Pinang, kios noken mama-mama Papua. Itu kita bertanya, saya kan bilang Ade Geopani. Artinya ketika saya kontak dengan Ade Geopani, usia dia di bawah mama-mama, saya menyebut dia Ade. Tapi secara keseluruhan 75% audiens ini mama-mama, kita gunakan itu. Ini untuk ibu-ibu semua. Jadi ketika nanti tampil, lihat audiens, bakar semangat audiens supaya mereka melihat. Kalau tadi saya gunakan bahasa kepada levelan anak, nanti kembalikan ke pemberdayaan. Ya, ke kantor ini yang menyelenggarakan acara ini, apakah ada kontinu daripada kegiatan ini kan tidak, ada kelanjutannya kan tidak, itu kebijakannya ada pada kantor bukan pada pemateri. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dan demikian materi saya bagi adik kakak, adik-adik yang ada, pemuda-pemuda hebat seperti yang Ade Giovanni dan menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan. Saya berbagi ilmu. Tidak ada yang sempurna di saat ini untuk kita semua. 33 tahun saya ada dalam bidang entertain seperti ini. Bahkan saya memandu artis-artis terkenal, bahkan sampai Utha Likumahua dan Trie Utami pun pernah saya pandu. Tetap saja ada ketidaksempurnaan yang saya lakukan. Karena manusia tempatnya tidak sempurna. Sempurna itu hanya milik Tuhan. Jadi mari sama-sama kita belajar. Saya juga belajar dari mama-mama, saya belajar dari ibu-ibu, saya belajar dari adik-adik, supaya sama-sama kita melengkapi. Pernah segan untuk mau dikritik, karena ketika kritikan itu datang, kita akan semakin besar, bukan terpuruk. Ya? Setuju ya? Iya. Jadilah seperti saya mau bilang begini, ada satu. Sebagai akhir dari semua ini saya mau bilang, wanita bijak seperti angsa di atas air, anggun meski tetap bekerja dan tetap tegar meskipun terluka. Ya, jadilah seperti angsa di atas air, karena apapun yang kita lakukan dalam kondisi sakit, dalam kondisi apapun, wanita tetap harus tampil dengan senyumannya supaya dunia ini tetap tersenyum menyambut hari baru. Terima kasih, sekian dari saya, ketidaksempurnaan milik saya, tapi mari sama-sama kita belajar untuk mengetahui Nimawi TV. Akhirnya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Tuhan kita itu luar biasa. Dan kita tidak bisa, Tuhan bisa lakukan, kita bisa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Shalom, Tuhan berkati. Oh, mau tambahan? Silakan Mama. Baik, terima kasih. Saya juga mau menyampaikan sedikit. Tapi pertama saya perkenalkan, nama saya Yohana Diriki. Saya
Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Semua apapun yang terjadi dari hari pertama sampai dengan hari ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Campur tangan Tuhan, semua narasumber yang memberikan kita motivasi, dorongan, apapun yang kita sebagai ibu-ibu kita harus hadapi, tantangan, masalah, kita ambil komitmen untuk mau maju. Oleh karena itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas yang memberikan atau membuka acara seperti ini. Saya baru hari ini hadir. Saya sangat bersyukur. Dan ke depan sana ibu-ibu ini saya hanya memberikan suatu ilustrasi. Kita perempuan-perempuan mempunyai 5M. Kita menstruasi, mengandung, menyusui, kemudian tapi laki-laki dia mempunyai 1, yaitu apa? Dia melahirkan atau mencetak? Iya. Jadi ibu di sini saya ini memberikan satu semangat untuk kita ibu bahwa setiap materi yang kita dapat kita harus mempunyai komitmen. Karena laki-laki itu dia gendong anak. Mungkin berapa jam dia jalan, tapi dia katakan saya capek ibu. Dia mau anak. Dia akan lewat, tapi seorang ibu dia menggendong anak itu dari pagi sampai dengan malam, dia tidak pernah rasa capek. Oleh karena itu pada saat ini kita sudah mendapat materi-materi yang bagus. Sekarang ini kita satu hati. Ke depan sama siapapun yang akan mencalonkan diri. Mari kita sama-sama. Kita sebagai ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan segala macam. Kita mendorong itu. Satu hati, satu jiwa, satu tujuan untuk membangun daerah ini. Satu hati, satu tujuan untuk membangun Mika. Terima kasih Mama. Yang saya tangkap dari Mama ini, wanita itu sebagai penolong. Alkitab juga bilang seperti itu toh, Mama. Dan apa yang dirasakan selama ini. Mama, sebelumnya saya akan persilakan kepada Ibu Sekretaris untuk menyampaikan hal yang disampaikan terkait dengan kelanjutan kegiatan di hari terakhir di besok. Untuk itu kepada Ibu Ketua Panitia kami persilakan. Ide saran bahwa kalau kamu dikatakan begini, sebenarnya kamu ini, tapi kenapa kamu begini? Pasti ada masalah. Dulu saya kuliah di Uncit, saya punya mata skripsi itu juga perempuan kamu tinggal menjadi pemimpin.